Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Dimas Seto Prasetyo dari Departemen Mikrobiologi FKUI dalam video serial pengolahan data menggunakan Piranti Hunet. Ya, kita sudah banyak belajar mulai dari pembuatan konfigurasi lab sampai analisis dan pembuatan pola kuman serta kepekaannya. Kali ini kita akan belajar analisis lebih lanjut, yaitu mengenai pembuatan scatter plot, profil resistensi, analisis microbial alerts, dan juga cluster alerts ya. Di sini kita masih pakai yang WHO test hospital ya, karena mungkin data yang sudah ada, tapi teman-teman silakan digunakan data yang sudah ada dari rumah sakit atau lab masing-masing yang mungkin bisa sembari untuk dilakukan analisis data ya. Kita klik WHO test hospitalnya dan kita mulai buka data analisisnya ya. Untuk analisis yang berikutnya yang akan kita kerjakan adalah scatter plot ya. Scatter plot ini kalau bisa dikatakan ini adalah merupakan plot sebar atau grafik sebar di mana kita bisa melihat hasil perbandingan uji kepekaan antara dua antibiotik yang mungkin bisa segolongan, katakanlah antara amikacin dengan gentamicin ya, yang sama-sama satu golongan, atau bisa juga yang berbeda golongan, katakanlah antara amidoglikosida dengan carbapenem misalkan. Di sini teman-teman ada pilihan formatnya adalah melihat hasil pengukurannya, yaitu diameter zona hambar ataupun MIC ya kalau teman-teman menggunakan MIC, atau dengan interpretasinya yaitu langsung sensitif, intermediate, atau resistennya. Di sini teman-teman juga bisa melihat apakah pelaporannya berupa persentase isolatnya atau jumlah dari isolat tersebut gitu ya. Kemudian regression line ini adalah untuk melihat adanya tren atau suatu garis regresi yang bisa ditampilkan pada suatu scatter plot ya. Mungkin kita coba saja untuk misalkan kita coba amikacin sampai gentamicin ya, kita lihat dulu yang ditampilkan berupa tes measurement ya. Kita klik OK dulu, kemudian kita ambil arsip data yang akan kita analisis ya, misalkan yang ini. Kemudian kita ingin, misalkan kita maunya E. coli saja ya, untuk ya kita lihat perbandingan antara amikacin sama gentamicinnya dari keseluruhan bangsal ya. Kita lihat aja apakah ada gitu ya. Kemudian jangan lupa kita mungkin lebih kita kombinasi jika ada ya, atau kita jangan lupa one per patientnya kita centang juga gitu. Nah, mungkin teman-teman lihat di sini ternyata E. coli ada 6 isolat ya. Kemudian ini zona hambatnya ya, mulai dari yang terkecil alias ini yang resisten, ini zona yang intermediate, ini yang zona sensitif untuk antibiotik gentamicin. Sedangkan untuk yang amikacin zonanya adalah dari sebelah kiri ke kanan ya, mulai dari resisten, intermediate, atau sensitif ya. Jadi secara sederhana kita tahu bahwa ini adalah yang sensitif terhadap gentamicin dan amikacin, sedangkan di sini adalah yang resisten terhadap gentamicin dan juga amikacin ya. Di sini kita lihat dari 6 isolat ternyata ada 17% yang ada di kotak mana sensitif keduanya ya, untuk amikacin dan gentamicin. Yang kemudian ada 17% dan 17% atau 34% yang dia masih sensitif dengan gentamicin namun sudah mulai intermediate dengan amikacin ya. Nah, kita coba lihat tampilannya. Kalau kita ubah mode settingannya, kita klik continue dulu, kemudian kita klik analyze type-nya dengan test measurement, maka kita akan lihat hasilnya berupa seperti ini ya. Ternyata kita sudah lihat bahwa ternyata dari 6 isolat itu 67 atau 66,7%-nya masih sensitif dengan amikacin dan gentamicin, sedangkan sekitar 33,3%-nya itu sudah mulai ada yang intermediate dengan amikacin ya. Kalau kita mau tahu jumlah absolutnya berapa atau jumlah angkanya berapa ya, kita tinggal klik jumlah isolatnya, kemudian kita coba aja buat regression line-nya ada atau tidak gitu. Nah, mungkin kalau seperti ini kan sebarnya tidak terlalu merata ya, jadi tidak ada regression line-nya.
Jadi kita bisa lihat bahwa ya dari 6 ini ternyata 4 isolat itu masih sensitif ke duanya, yaitu amikacin dengan gentamisin. Kemudian yang 2 ini dia masih sensitif dengan gentamisin, namun sudah mulai intermediate dengan amikacin ya. Jadi teman-teman bisa coba kombinasi antibiotik yang lain ya, misalkan ampicillin dengan gentamisin misalkan ya, silakan saja digunakan. Mungkin kita bisa menilai kombinasi antibiotik yang selama ini kita gunakan masih banyak yang sensitif atau tidak gitu ya. Kemudian analisis berikutnya adalah analisis profil resistensi ya. Kalau kalian lihat di sini secara umum tampilannya mirip dengan yang isolate listing ya. Jadi ada isolate listing, ada summary sama both ya. Di bagian ini juga ada isolate listing, summary sama both-nya, tapi di sini bagian rows-nya itu sudah otomatis namanya profil resistensi gitu. Ya, di sini tampilannya seperti apa? Mungkin biar gampang kita lihat dulu ya seperti apa tampilan umumnya. Misalkan resistance profile langsung, kemudian kita profil antibiotiknya langsung otomatis saja kita dari E. coli misalkan ya. Kemudian kita kombinasikan semua, pilih yang one per patient, kita lihat mulai bagian analisis. Nah, ini ternyata ada tampilannya seperti ini yang berupa daftar panjang isolatnya. Ya, di sini kalau kalian lihat catatannya, kalau ada suatu huruf itu menandakan bahwa isolat tersebut resisten terhadap antibiotik tersebut. Misalkan kalau huruf G-nya itu gentamisin muncul, berarti isolat E. coli ini dia resisten terhadap gentamisin, atau bisa juga intermediate, karena tadi di settingnya kita mencampurkan antara intermediate dan ke resisten. Kalau ada spasi atau tidak ada tulisan apa-apa di situ, berarti dia sensitif terhadap antibiotik tersebut. Sedangkan kalau ada tanda strip seperti ini, itu berarti isolat tersebut tidak diujikan terhadap antibiotik tersebut ya. Kemudian kalau tanda tanya berarti dia no interpretation possible. Ya, di sini ada 71 isolat, ini daftar panjangnya. Ya, di sini kalau teman-teman lihat ternyata dari 71 E. coli ternyata resisten profilnya lumayan masih banyak yang kosong ya. Artinya apa? Artinya mungkin terhadap antibiotik yang diujikan ini dia masih sensitif gitu ya. Kemudian kalau kalian lihat ternyata dari E. coli ini ada yang ternyata insufficient data ya, dia tidak diujikan terhadap sebagian besar antibiotik tersebut, maka dia tidak bisa menentukan apakah ini MDR, apakah ini XDR, atau ini PDR ya. Dia udah tahu nih ternyata number of class yang ditesnya 7, number yang class non susceptible-nya 7 gitu. Kalau yang lainnya kan dia udah ada keterangan dia number kelas yang diujikannya ada 7, yang non susceptible-nya ternyata masih 0. Nanti kalian bisa scroll ke bawah ya, ternyata ada yang misalkan ini yang sudah yang number kelasnya 7 di tes, sudah ada 3 yang non susceptible, itu akan otomatis digolongkan kepada MDR ya. Nanti kalau kita lihat lagi ke bawah ada yang bahkan dari 7 kelas yang diujikan ternyata sudah ada 5 yang resisten gitu ya. Kemudian jadi kita klik continue. Ini kita bisa lihat kelompokan fenotipnya, bahwa ternyata fenotip E. coli yang kita punya dari 71 isolat itu ternyata 39 isolatnya itu masih sensitif dengan antibiotik yang diujikan sebagai profil resistensinya, sedangkan yang 12 isolat lainnya itu sudah mulai ada resisten terhadap ampicillin ya. Kemudian yang lainnya juga sudah ada resisten terhadap gentamisin saja, cefotaxime saja, cotrimoxazole saja, ada 2 isolat, dan sudah mulai ada yang resisten terhadap 2 antibiotik ini gitu. Bahkan sudah ada 1 isolat yang dia resisten terhadap 5 antibiotik gitu ya. Jadi yang umumnya yang di atas 3 kelas ini bisa dianggap sebagai suatu MDR ya gitu. Jadi teman-teman misalnya kita mau lihat lagi yang isolat yang lain, misalkan katakanlah kita mau yang Staphylococcus
Staphylococcus aureus ya misalkan. Ya, kita klik OK, tampilannya seperti apa. Nah, ini ya, kalau antibiotik untuk Staphylococcus aureus ini beda lagi ya. Mungkin ada yang sama kayak tadi gentamicin sama cotrimoxazole, tapi untuk yang gram positif bisa beda ya. Ada penicillin, clindamycin, cefoxitin ya, sama ciprofloxacin. Di sini ada 76 isolat dan ini ada sebarannya. Ya, ternyata ada yang dia dari 7 kelas yang diujikan ini ternyata sudah ada 7-7-nya yang dia resisten semua gitu. Jadi maka si HUNET akan menampilkan bahwa ini suatu possible XDR dan possible PDR. Ya mungkin aja dia dianggap sebagai XDR bisa, dianggap sebagai PDR juga bisa karena 7 kelas tersebut sudah resisten semuanya gitu. Nanti kita klik continue lagi, maka kita akan dapat rekapitulasinya bahwa yang terbanyak adalah memang isolat yang sudah resisten terhadap penicillin nih, Staphylococcus aureus-nya. Ya, kemudian yang penicillin sama erythromycin ya, dia sudah ada 12. Ya, untuk yang isolat yang dianggap XDR ada berapa sih? Ternyata ada jumlah isolatnya 3 ya, dari 3 pasien gitu. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu nih bahwa dari 76 isolat yang kita punya sudah ada loh ternyata yang sifatnya MDR ataupun yang XDR. Nanti untuk laporannya ini juga bisa kita modifikasi. Misalkan kita mulai dari bangsal IGD, dari rawat inap atau dari intensive care ya. Jadi kita lihat apakah kita punya isolat MDR dari bangsal IGD atau enggak sih gitu. Ya, nanti silakan dicoba di labnya masing. Ya. Berikutnya adalah tentang microbial alerts ya. Microbial alerts ini mungkin tadi sudah dilihat waktu yang quick analysis ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya alerts apa saja yang muncul ya. Tapi di sini kita bisa lihat microbiological alerts yang muncul ya. Kita klik continue. Nah, ini yang seperti tadi sudah muncul di itu ya, kalau pakai quick analysis ya, dari 115 ini rinciannya yang ada alertsnya ya, mulai dari yang high priority, medium sampai yang low priority. Kita bisa sortir ya, mulai dari yang high ataupun yang medium misalkan ya. Ternyata yang high ada misalkan di nomor lab tersebut yang muncul, ternyata dia Streptococcus beta hemolytic yang non susceptible terhadap penicillin, atau ternyata sudah ada nih yang Enterobacterales yang resisten terhadap carbapenem itu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat di nomor lab berapakah ada alert itu muncul ya. Kemudian kalau kita mau lihat rekapitulasinya, kita klik continue lagi, maka kita akan melihat rekapnya ya, bahwa ternyata yang Pseudomonas yang important species ada sebanyak 31 loh gitu. Sedangkan yang Enterobacterales yang carbapenem non susceptible itu ada 29 yang itu merupakan high priority. Ya. Itu tadi merupakan microbiological alerts yang bisa digunakan sebagai kontrol kualitas untuk pengerjaan laboratorium di teman-teman. Berikutnya analisis yang terakhir adalah cluster alert. Ya, cluster alert ini tadi mungkin di bagian quick analysis sudah kelihatan ya, bahwa bisa melihat adanya potensi adanya outbreak ya. Di sini kita bisa langsung saja dengan cluster alert, kita klik OK, kita mulai analisisnya, dan kalau kita lihat ternyata dia mendeteksi adanya 2 potensi outbreak ya. Pertama ada sinyal yang pertama, bakterinya bakterinya Corynebacterium ya, CDP. Kemudian sinyal munculnya di bagian tanggal 25 Januari ya, dia cuma muncul di satu aja. Sedangkan kalau yang klaster yang kedua, yang Klebsiella pneumoniae, dia muncul di 2 hari ya, dimulai tanggal 28 sampai tanggal 30 Januari gitu. Ya, jadi ini bisa merupakan suatu jadi secara statistik dia si HUNET sudah menghitung bahwa ini suatu
penampilan yang secara signifikan bermakna, ya, bahwa mungkin dulu-dulunya nggak pernah ada lonjakan seperti ini loh, Corinne dan Klebsiella pneumoniae, ya, tapi tentu kita tidak bisa serta-merta menetapkan bahwa ini outbreak, ya, bisa aja mungkin karena hasil identifikasi yang lebih bagus, sehingga mungkin lebih banyak memunculkan hasil Klebsiella pneumoniae lebih banyak gitu misalkan. Atau kita bisa lihat mungkin di akhir bulan apakah ada pergantian tenaga kesehatan, sehingga mungkin banyak yang lupa dalam mengambil spesimen, jadi banyak kontaminasi gitu. Itu tentu juga harus kita perhatikan, ya, dalam melakukan analisisnya, ya. Ini lanjutannya seperti ini, jadi bisa lihat klaster N startnya mulai kapan, M-nya selesainya kapan, ya. Kalau yang klaster yang pertama, kalau teman-teman lihat, ya, mulainya 25 dan selesainya juga langsung 25. Sedangkan yang Klebsiella pneumoniae, dia klaster startnya 28 dan selesainya tanggal 30 gitu, ya. Nah, ini adalah rinciannya atau daftar panjang dari klaster yang muncul. Ya, ini untuk yang Corinne, ini untuk yang Klebsiella pneumoniae, ini dari bangsalnya juga sudah ketahuan. Ternyata dari kardiologi, ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Klebsiella pneumoniae yang muncul gitu. Ya, apakah ini suatu outbreak? Wallahu alam, kita harus analisis lebih lanjut tentunya. Ya. Kita klik continue lagi, maka kita akan selesai dalam analisisnya. Ya, kita sudah mencoba dari seluruh analisis mendalam tadi, ya. Ingat bahwa analisa mendalam ini kita bisa tailor-made sekali, kita bisa lakukan terhadap bangsal tertentu misalkan, atau dari spesimen tertentu, ya, apakah ada outbreak atau tidak, ya. Kemudian tadi dari microbial alerts, ya. Dan kita sudah mencoba semua analisisnya, ya. Tinggal mungkin teman-teman mencoba mengkreasikannya sesuai di tempat kerja masing-masing, ya. Mungkin sekian dulu untuk analisis data kali ini. Untuk berikutnya kita akan belajar bagaimana kita bisa mengkonversi dari suatu data sistem informasi lab yang lain atau data dari Excel yang lain misalkan ke dalam HUNet gitu. Karena ada kalanya mungkin teman-teman sudah membuat rekapitulasi di sistem informasi lab atau di Excel misalkan, kemudian akan dianalisis menggunakan HUNet. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.